Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Muhammad Rizky Alfiansyah dengan NIM 1191. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur data ya, yaitu ada array, ada hashmap, ada stack, dan ada queue. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu ada array di sini nih. Jadi, array itu adalah struktur data yang menyimpan banyak data nilai sekaligus dalam satu variabel. Nah, intinya di si array ini tuh bisa menyimpan lebih dari satu nilai ya dalam satu variabel. Misalkan kita anggap si array itu adalah laci. Nah, di si laci itu tuh bisa banyak isinya tuh, ada macam-macam juga. Ada gunting, ada silet, kan? Ada tip X, ada pensil. Nah, si array itu tuh nggak beda jauh dengan laci yang kita sebutkan tadi. Jadi di dalam satu tempat bisa lebih dari satu isinya tuh. Kita langsung aja ke kode deh, kode singkatnya ya. Misal kita anggap kasih contoh rak buah. Nah, kenapa saya ngambil contoh itu rak buah? Dikarenakan di si rak buah ini tuh ada macam-macam buah-buahan. Seperti misal di sini ada mangga, kan? Ada apel. Ada apa lagi? Ada pisang. Dan ada melon. Nah, si rak buah ini tuh sama dengan array. Jadi di dalam satu tempat atau di dalam satu variabel bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Bisa lebih dari satu. Di sini kita print variabelnya, panggil rak buah. Kita kasih ini. Nah, yang sebagai menjadi bukti kalau ini tuh array, jadi si array itu menggunakan kurung siku. Nah, ini kurung siku. Di sini saya misal kasih contoh 0, panggil buah angka 0. Apa munculnya? Nah, mangga. Kenapa di sini keluar mangga? Dikarenakan indeks array itu dimulai dari angka 0. Nah, si mangga ini angka 0, apel ini 1, pisang ini 2, dan si melon ini tuh adalah ketiga. Oke. Nah, misal kita ubah juga di sini nih, angka 2, apa munculnya? Seharusnya itu adalah pisang. Nah, pisang kan sesuai dengan di sini. Misal di sini kalian bosen cuman simple dong, gitu doang. Tambahin aja di sini buah yang diambil adalah. Nah, jangan lupa kasih koma di sini. Set. Buah yang diambil adalah pisang. Kenapa pisang? Di sini soalnya angka 2. Nah, kita ulang lagi misalnya, maksudnya. Jadi si array itu tuh dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah kode simple atau kode singkatnya untuk si array. Nah, jadi di si array ini tuh bisa digunakan untuk belanja sebagai Misal kalian membeli item belanja, nah bisa itu kepake nih di array ini. Misal nama-nama siswa bisa dipakai untuk menggunakan array. Dan banyak contoh-contohnya nih yang bisa dipakai dengan array. Jadi kesimpulan untuk array ini, jadi si array ini itu sangat berguna ketika kita ingin menyimpan banyak jenis data dalam satu tempat. Nah, jadi sangat-sangat berguna nih si array ini tuh untuk menyimpan banyak data dalam satu tempat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hashmap. Nah, hashmap ini adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai, key dan value, bukan berdasarkan posisi. Nah, kenapa key dan value? Karena di sini tuh kita memanggil value tuh nilainya itu menggunakan kunci. Nah, si kunci ini biasanya tuh diartikan sebagai nama atau label nih. Misalnya misal ada perumpamaan di hashmap. Kita ketika ingin mencari kontak atau nomor telepon teman atau pasangan nih, yang punya aja, yang nggak punya mah nggak usah.
Nah, nggak mungkin dong kita harus ngapalin nih nomor teman kita satu persatu nih kalau kita ingin mencari, kan nggak harus. Nah, di CSMap ini kalian tinggal mencari atau mengetik nama teman kalian atau nama teman pasangan kalian di di searching di sini, dicari, diketik menggunakan dicari namanya, lalu bakal keluar nomornya. Nah, CSMap itu nggak beda jauh dengan seperti itulah. Ya udah dah, nggak usah banyak lama, kita langsung ke codingannya aja. Ini bekas ini dari tadi, ini dulu. Nah, kita lanjut. Di sini kita kasih nama variabel hashmap-nya yaitu kontak. Nah, kontak. Tadi kan saya sudah sebutkan kenapa kontak. Jadi CSMap itu bisa digunakan untuk mencari nomor telepon. Nah, dengan cuman mengetikkan dengan hanya mengetikkan nama atau inisial nomor yang akan dicari. Di sini kita hashmap menggunakan ini. Nah, hashmap juga nih ditandai nih dengan kurung kurawal. Nah, kalau array tadi kan dengan kurung siku. Nah, kalau ini bukan nih. Misal di sini kita kasih nama Budi. Nah, Budi, nomornya berapa nih? Bebas, ngasal aja, bebas kalian mau kasih angka berapa aja juga bebas. Set. Nah, lagi. Nah, di sini lagi. Misal Junet, kasih lagi. Nomor HP-nya bebas. Ngasal aja, ngasal. Yang ketiga ada Jajang. Jajang. Terus kasih nomor HP-nya. Nah, Jajang. Nah, di sini kita tinggal masukkan print, masukkan variabelnya yaitu kontak. Nah, di sini masukkan. Nah, kalian di sini tinggal ketik nama yang ingin kalian cari nomornya ya. Misal saya kasih cari Jajang. Nih, coba nih, ini bekasnya tadi. Jajang, nih kita lihat. Nah, ini nih nomor si Jajang nih, 0865. Mana Jajang. Nah, ini nomor si Jajang nih. Jadi di CSMap ini ketika kita menggunakan hashmap, yang kita panggil untuk menemukan outputnya yaitu si kunci atau si key-nya nih. Kunci untuk memanggil nilai atau value-nya. Di sini kita kasih tambahan lagi nomor yang Anda cari nih. Set. Nomor HP yang Anda adalah, kita kasih koma. Nah, kita coba running lagi. Nomor HP yang Anda cari adalah, nah, kita cari lagi nih yang lainnya. Misal si Budi nih. Nah, Budi. Siapa yang nama bapaknya Budi, ngacung? Budi. Lanjut. Nomor HP yang Anda cari adalah, nah, ini nih. Jadi nomor si Budi ini tuh, nah ini. Jadi si hashmap itu ketika kalian ingin memanggil outputnya si nilai, kalian menggunakan kunci atau si key-nya nih. Nah, jadi kegunaan hashmap ini tuh banyak. Nah, salah satu contohnya ya ini nih, mencari nama nih, mencari kontak dengan nama. Nah, misalkan kalian ini mencari item belanjaan dengan nomor seri kan kode. Nah, bisa banyak kegunaannya hashmap. Jadi si hashmap ini juga nggak kalah penting sama array yang barusan. Jadi sangat-sangat kepake untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi misal untuk mencari nama, misal nama siswa nilainya segini. Terus nomor item belanjaan dengan kode seri. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi hashmap juga ini nggak kalah penting ya. Lanjut ke stack. Nah,
Di sini stack itu adalah struktur data yang yang sederhananya itu juga merupakan bagian dari array. Berarti gak beda jauh nih dari si array ini. Cuman, nah ada cumannya. Jadi si hashmap salah maaf. Jadi di stack ini tuh menerapkan prinsip LIFO. LIFO itu last in first out. Jadi yang masuk terakhir keluar pertama. Nah, seperti itu. Kita bisa kita umpamakan sebagai cuci mangkok di dapur. Nah, ketika kalian ingin mencuci mangkok, berarti yang paling yang paling tumpukan paling pertama dong yang dicuci, yang tumpukan ini nih. Tumpuk dicuci dong. Yang paling atas diambil. Itu kan masuk terakhir tuh, ditumpuk dulu nih si mangkoknya. Yang paling atas diambil, dicuci. Nah, dia pertama keluar. Nah, seperti itu gak beda jauh untuk penggunaan stack di dunia nyata. Contohnya tuh seperti mencuci piring ya. Nah, coba kita lanjut ke kode simpelnya. Di sini ini dulu. Ini. Oke. Misal di sini kita kasih nama variabel tumpukan. Kenapa tumpukan? Karena tumpukan piring. Nah, di sini kita kasih tumpukannya kosong dulu. Karena kan belum ada tumpukan nih. Di sini kasih lagi tumpukan. Wait. Nah, di sini ini ada tambahan nih. Untuk menambahkan tumpukan itu kalian menggunakan append. Append itu untuk apa sih? Nah, si append ini tuh untuk menambahkan tumpukan atau menambahkan objek di sini nih. Misal di sini kita tambahkan tambahkan mangkok 1. Mangkok 1. Kan? Tumpukan lagi. Nah, saya malas ngetik nih. Kalian juga bisa nih, tinggal copy paste di sini nih. Nah, copy paste nih. Soalnya malas ngetik nih, tinggal copy aja. Set. Aduh, hapus. Set. Nah, banyak dah. Nah, mangkok 1 ganti 2, 3, 4, 5. Nah, mangkok ya. Nah, terus kita print lagi untuk memanggil variabelnya yaitu tumpukan. Nah, untuk di stack ini, ketika kita ingin menghapus yang paling terakhir, yang paling bawah, yaitu menggunakan pop. Nah, jadi si pop ini tuh untuk menghapus. Nah, kan tadi itu udah dijelaskan ya. Jadi si stack ini tuh menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, seharusnya yang outputnya keluar itu yaitu mangkok 4. Kita coba running. Nah, mangkok 4 nih. Kenapa mangkok 4? Karena dia ini adalah di kalau kita ilustrasikan, dia ini ada di tumpukan paling atas. Nah, di tumpukan paling atas dan dicuci paling pertama. Nah, sini nih, emang nih sialan. Udah mah paling akhir tapi paling duluan. Aduh, kacau. Kita kasih kata-kata lagi nih, tambahin nih kata-kata nih. Kita kata-kata misal mangkok yang dicuci adalah skema lagi di sini. Nah, skema nih. Kita coba. Mangkok yang dicuci adalah mangkok 4 nih. Nah, di sini kalian bisa menambahkan lagi sisa mangkok yang belum dicuci. Sisa mangkok yang belum dicuci. Apa aja? Kita sebut lagi, kita panggil lagi si ini ya, nama variabelnya tumpukan. Nah, oke, kita coba. Mangkok yang dicuci adalah mangkok 4. Nah, sisa mangkok yang belum dicuci, ada yang salah nih. Waduh, kacau bos. Ada yang salah. Oh iya, lupa, ini nggak bisa. Nggak bisa ternyata ini guys, yang ini yang di si stack ini nih. Aduh, coba kita akalin. Sisa mangkok deh. Tumpukan. Panggil lagi. Coba lagi.
Masih kepanggil. Kenapa ya? Ya udahlah, bodo amat ya. bodo amat. Nah, jadi gitu guys. Jadi penggunaan apa? Penggunaan stack di codingan itu nggak beda jauh dengan kita ilustrasikan dengan apa? Dengan ketika kita nyuci mangkok di dapur ya. Nah, sebenarnya banyak nih kegunaan stack ini tuh juga sangat gak beda jauh pentingnya dengan array dan heap yang tadi saya jelaskan. Jadi ini juga sama, gak beda jauh, pentingnya juga banyak kegunaannya dan banyak fungsinya yang jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada materi yang terakhir nih adalah Q, struktur data yang bertipe FIFO, bertolak belakang dengan apa tadi stack. Kalau tadi stack itu LIFO, kalau Q itu adalah FIFO. Nah, jadi FIFO itu adalah first in first out. Yang pertama masuk dia pertama keluar nih, gak beda jauh. Jadi kalau tadi stack itu LIFO last in first out, jadi si Q ini tuh FIFO first in first out. Kita ambil perumpamaan ini di dunia nyata, yaitu adalah antrian loket, misal tiket ya, tiket bioskop lah. Nah, ketika kita mengantri di antrian pertama, yang harusnya diantri yang dilayani pertama juga yang keluar pertama itu adalah yang pertama kali masuk. Nah, kita masukkan ke kodenya aja nih. Ini. Nah kan, nah ini kita kasih nama variabelnya itu antrian DQ. Nah, kenapa DQ di sini? Karena kita ingin melayani atau menghapus antrian pertama ya, menggunakan DQ kalau di Q ini. Terus untuk menambahkan antrian gak beda jauh dengan stack tadi, yaitu menggunakan append, masukkan orang satu. Nah, gak beda jauhnya juga dengan stack. Di sini saya malas ngetik, jadi kita copy aja. Kita copy aja nih bagian sini. Kita ini. Nah, kita ini ya. Oke, di sini kita print lagi, panggil variabelnya antrian. Nah, di sini untuk menghapus antrian paling pertama itu menggunakan povlib. Typo. Nih. Nah, kenapa di sini DQ-nya nggak kebaca? Dikarenakan untuk di materi Q ini, si Q ini tuh mempunyai modul tersendiri di Python ya. Nih, itu modulnya itu form collection. Nah, ini nih. Nah, ini adalah modul bahasa modul si Q ini di Python nih, kebaca kan? Jika tidak menggunakan si ini, si collection ini gak bakal kebaca, si DQ sama si append itu gak bakal kebaca. Nih. Nah, ada satu lagi nih, kalau tidak menggunakan si form collection. Jadi nanti masuknya malah ke stack. Kalau ini tuh tinggal ngapus popnya aja nih, leave-nya aja nih. Nanti masuknya bakal ke stack, jadi bukan Q. Ini kita coba ya, kita coba running. Nah, di antrian itu yang pertama keluar itu orang satu. Nah, sama nih, nggak beda jauh dengan prinsip CQ nih. FIFO, first in, first out. Nah, kita coba ini lagi deh, tambahin kata-kata lagi, kalimat di depannya nih. Polos banget nih. Aduh. Antrian yang dilayani. Nah. Oke, koma. Antrian povlib. Kita coba running lagi. Antrian yang dilayani adalah orang satu. Nah, kita coba lagi nih. Coba deh, antrian yang belum dilayani yang mana? Masukin lagi. Panggil lagi variabelnya antrian. Nah, masih salah. Ya udahlah, bodo amat dah salah.
Nah, jadi itu nih. Nah, itu nih. Jadi ini nih apa kode simple untuk queue ya, guys ya. Jadi banyak sih kegunaan queue itu di antrian nih. Jadi semisal di kasir ya, kayak minimarket, tiket bioskop, tiket konser kan banyak nih. Nah, jadi cukup sekian penjelasan singkat dari saya untuk materi struktur data yaitu tentang array, hashmap, stack dan queue. Nah, jadi segitu saja untuk penjelasan singkat kodenya yaitu tentang si struktur data ini. Jadi mohon maaf bila ada kalimat atau ucapan saya yang menyinggung ya guys ya. Mohon dimaafin. Soalnya ini perdana nih. Udah, segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, gua Pian, gua cabut.